Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Urbaningrum dengan NIM 10584110922 dari kelas NACC. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak menggunakan metode black box dengan pendekatan ekuivalensi partitioning dan boundary value analysis. Nah, pertama-tama di sini ada latar belakang. Dalam latar belakang, ini dijelaskan dalam era digital aplikasi media sosial seperti TikTok sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Sehingga TikTok menetapkan batas usia minimum 13 tahun untuk mematuhi regulasi seperti COPPA. Agar aturan ini efektif, dalam sistem validasi umur harus diuji dengan akurat menggunakan pendekatan black box testing yang mengevaluasi respon sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat kode internal. Dua teknik utama dalam pengujian ini adalah equivalency partitioning yang mengelompokkan input ke dalam kelas yang menghasilkan output serupa untuk efisiensi pengujian, dan boundary value analysis yang fokus pada titik batas usia kritis seperti tepat 13 tahun, 1 hari sebelum, dan 1 hari sesudahnya. Penerapan kedua teknik ini memastikan sistem validasi bekerja konsisten dan akurat, sekaligus memenuhi tuntutan hukum dan menjaga kepercayaan pengguna. Selanjutnya, pada pembahasan tujuan dan ruang lingkup. Di sini tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi keakuratan sistem validasi umur TikTok menggunakan pendekatan black box testing dengan menerapkan teknik equivalency partitioning dan boundary value analysis guna menilai kemampuan sistem dalam menangani berbagai jenis input, termasuk yang valid, tidak valid, dan tepat di batas usia 13 tahun. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada fitur validasi umur saat pendaftaran akun baru, tanpa menipu aspek teknis internal seperti kode program, enkripsi, atau privasi data dan fokus sepenuhnya pada pengujian fungsional dari sudut pandang pengguna berdasarkan input-output yang terlihat secara langsung. Selanjutnya, untuk metode penelitian, metode pengujian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan black box testing yang berfokus pada perilaku sistem berdasarkan input dan output tanpa keakuratan validasi umur saat pendaftaran akun TikTok. Dua teknik yang digunakan adalah equivalency partitioning yang membagi input tanggal lahir ke dalam kelas valid, tidak valid, dan anomali untuk menguji konsistensi respon sistem, serta boundary value analysis yang menguji ketetapan sistem pada nilai batas kritis seperti tepat usia 13 tahun, 1 hari sebelum, dan 1 hari sesudahnya. Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan sistem bekerja secara konsisten dalam menolak pengguna di bawah umur dan menangani input ekstrim secara benar. Nah, untuk contoh eh, input yang ekstrim atau ekstrim ada di dalam laporan saya yang di dalam hasil validasi. Di situ ada contohnya. Dan nanti saya akan jelaskan di materi hasil validasinya. Selanjutnya hasil pengujiannya. Di sini hasil pengujian validasi umur pada proses pendaftaran akun TikTok menunjukkan bahwa sistem umurnya berhasil menjalankan fungsi validasi dengan baik, terutama dalam menolak pengguna yang berusia di bawah 13 tahun dan menerima yang berusia 13 tahun ke atas. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan black box testing dengan teknik
equivalency partitioning untuk mengelompokkan input ke dalam kelas valid, tidak valid, dan ekstrim secara boundary value analysis atau BFA untuk menguji input pada batas usia kritis. Dari 20 skenario yang diuji, mayoritas memberikan hasil sesuai harapan. Namun ditemukan dua anomali seperti yang ada dalam laporan saya itu ada yang menginput eh, tanggal, bulan, dan tahun yang belum ada seperti di tahun 2026 dan menginput eh, tanggal, bulan, tahun yang mungkin umurnya sudah jauh seperti 100 lebih tahun untuk umurnya di tahun sekarang. Nah, eh, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengujiannya. Jadi sistem menerima tanggal lahir di masa depan dan kurangnya validasi pada tempat input kosong atau salah. Hasil ini menegaskan bahwa meskipun sistem telah cukup baik dalam validasi usia dasar, masih diperlukan penyempurnaan untuk menangani input ekstrim yang tidak logis secara lebih akurat. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil validasi yang saya buat dari 4 use case. Hanya saya akan menampilkan hanya 4 saja. Di sini di use case pertama, dia memiliki tanggal lahir tanggal 18 bulan 7 2015 dan umur saat ini masih 10 tahun dan status validasi tidak valid menggunakan metode pengujian EP atau equivalency partitioning. Alasannya kenapa tidak valid? Karena termasuk dalam kelompok usia di bawah 13 tahun atau kelas input tidak valid. Nah, untuk use case kedua, di sini eh, memiliki tanggal lahir tanggal 17 bulan 7 2014 dan untuk umur saat ini dia masih masuk ke dalam 11 tahun dengan memiliki status validasi tidak valid dan menggunakan metode pengujian ekuivalensi partitioning. Alasan penggunaan metode ini karena masih dalam partisi tidak valid atau usia di bawah 13 tahun. Untuk use case ketiga, tanggal 17 bulan 7 2013. Dengan umur saat ini masih 12 tahun dan memiliki status validasi tidak valid dan menggunakan metode pengujian ekuivalensi partitioning. Alasan penggunaan metode tersebut karena uji pada kelas input tidak valid mewakili batas atas usia tidak valid. Nah, untuk hasil validasi terakhir atau untuk use case terakhir, dia ada pada tanggal 16 bulan 7 2012 dengan umur saat ini sudah masuk ke 13 tahun. Nah, di sini status validasinya itu valid dengan menggunakan metode pengujian BFA atau Boundary Value Analysis. Alasan penggunaan metode tersebut karena nilai batas bawah tepat di ambang 13 tahun. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Pengujian sistem validasi umur TikTok menggunakan pendekatan black box testing dengan teknik equivalency partitioning dan boundary value analysis menunjukkan bahwa sistem secara umum berhasil membatasi pendaftaran bagi pengguna di bawah usia 13 tahun sesuai kebijakan. Ekuivalensi partitioning memudahkan pengujian dengan mengelompokkan input ke dalam kelas valid dan tidak valid. Sementara, boundary value analysis efektif menguji titik-titik kritis usia, meskipun hasilnya menyori- mayoritas sesuai masih ditemukan celah seperti input tanggal lahir masa depan yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, disarankan agar TikTok memperketat validasi logika tanggal, memperbaiki penanganan format input agar lebih jelas dan edukatif, serta melakukan evaluasi berkala terhadap fitur validasi untuk menjaga kendalanya di tengah perubahan sistem dan kebutuhan pengguna.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan eh, tampilan hasil validasi dari aplikasi TikTok dengan tampilan valid dan tidak valid. Di sini ada tampilan yang berhasil bisa masuk ke aplikasi TikTok atau untuk daftar TikTok. Jadi di sini dia memiliki tanggal lahir tanggal 16 bulan 7 2012. Nah, kenapa dia valid? Di sini bisa dihitung secara manual atau eh, dihitungnya dengan dihitung dengan tahun sekarang dikurang dengan tahun lahirnya. Yaitu dia sudah memiliki umur 13 tahun. Ini adalah jumlah umur untuk saat ini. Dan bisa juga dilihat sudah berapa hari dari seperti hari ulang tahunnya. Kan sekarang tanggal 18. Jadi 18 bisa dikurang dengan 16 jadi 2 hari di bulan yang sama. Jadi 13 tahun 2 hari. Sedangkan dengan tampilan yang tidak valid, di sini dia memiliki tanggal lahir tanggal 18 bulan 7 2015. Nah, di sini hasil perhitungannya 2025 kurang 2015 sama dengan 10. Nah, ini hasil dari usia pengguna yang tidak valid, yaitu 10 tahun. Dengan tanggal yang seperti sekarang dan bulan seperti sekarang, jadi dia hari ini tepat pada 10 tahun. Itulah hasil pengujian dari saya dengan menggunakan metode black box dengan pendekatan equivalency partitioning dan boundary value analysis. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.